Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lord Yudi Trio dengan posisi NIM 1803030040, kelas A, semester 7, mata kuliah Sosiologi Terapan, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Dari tugas yang diberikan yaitu tugas mingguan di sini untuk membuat sebuah video parodi, dan di sini akan menjelaskan suatu isi buku, dan baik langsung saja dengan pembuatan video parodinya. Selamat malam. Ya, ini Bea tujuan datang di sini untuk mendiskusikan mengenai pendidikan. Kan ini kita tahu pendidikan di Kota Kupang ini mau dibilang kualitasnya sudah membaik, maksudnya dimana bahwa guru-guru sudah bekerja lebih maksimal dan fasilitas di dunia pendidikan ini sudah terpenuhi lebih baik. Cuma di sini kan kita bisa lihat bahwa perkembangan dari minat anak untuk bersekolah ini mulai berkurang. Mungkin dari Vian ini dari faktor apa dia menyebabkan? Menurut saya penyebab mereka kurang sekolah itu mungkin karena dari faktor ekonomi. Kan ada yang bisa membiayai sekolah, ada juga yang bisa, tergantung faktor ekonomi dari orang tua. Betul. Jadi terus mungkin ada juga yang anaknya orang tuanya mampu untuk menyekolahkan dia, tapi anaknya yang tidak bisa, yang mungkin dianya yang malas atau otaknya yang kurang mampu untuk semangat untuk belajar. Mungkin itu ini apa nih, pemahaman dari anak untuk sekolah nih mungkin terhambat dari kayak lingkungan juga. Bisa jadi. Jadi di sini kayaknya peran utama yang sebenarnya yang utama itu dari orang tua, betul kan? Betul. Jadi kalau mau dibilang nih ini apa nih, segala sesuatunya nih harus berkaitan, misalnya dari lingkungan keluarga, dari lingkungan ini teman bermain, dari sekolah, pokoknya semuanya harus seimbang. Kalau misalnya salah satunya kendor ya pasti anaknya juga pasti akan sifatnya akan berubah-ubah gitu. Jadi dari sini yang mau dibahas nih, beta mau datang untuk bertanya mengenai dulu yang via waktu sekolah tuh dia pun apa maksudnya skemanya supaya ini bisa mencapai ini apa kelulusan yang baik tuh dengan caranya kemana, skema yang dilakukan supaya bisa mencapai ini tingkat kelulusan yang baik, hasilnya yang baik kemana? Tentunya ketong kalau dari bepung pengalaman, dari saya punya pengalaman sendiri, itu mungkin dari saya masuk awal SMK, itu jurusannya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, tapi saya mengikuti dari arahan orang tua. Nah, setelah berjalannya waktu, saya masuk sekolah, terus itu kayak saya berusaha untuk menjalani terus kayak bersyukur dengan apa yang ada, dengan jurusan yang beta ambil. Dan ternyata setelah beriring dengan jalannya waktu, saya bisa mencintai jurusan yang dulunya saya tidak suka. Jadi maksudnya dari diri sendiri yang berusaha untuk memotivasi diri ketong harus bisa memotivasi ketong diri, walaupun kayak hal yang ketong sonde cintai, ketong berusaha supaya ketong bisa mencintai itu mata pelajaran itu. Jadi tetapi kan maksudnya dari situ juga kan dorongan dari orang tua juga gitu. Nah, misalnya kalau dari diri sendiri ya pasti sulit lah. Bisa. Itu kan saya ambil itu jurusan tuh kan karena orang tua. Terus karena saya menghargai saya punya orang tua, jadi saya ambil itu jurusan. Pokoknya saya cuman semangat untuk belajar, berusaha untuk belajar dengan keras supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus sesuai dengan yang orang tua harapkan juga. Terus dari yang perkembangan, maksudnya dari sifat-sifat yang
via alami dalam kelas itu sifat-sifat anak-anaknya kemana, karakternya kemana? Kalau untuk karakter itu semua orang berbeda-beda sih. Ada yang baik, ada yang sonde, kadang dia baik, kadang sonde juga. Terus kalau untuk saya sih kayak tidak terlalu itu ya. Nah, maksudnya tidak terlalu pilih-pilih yang baik dan Kalau buruk. untuk mau berteman itu ya siapa saja yang mau berteman ya silakan. Kalau sonde sonde, karena beta juga pas SMK tuh sonde terlalu tersibuk dengan itu karena saya banyak ikut kegiatan-kegiatan di sekolah. Kegiatan apa biasa? Terus itu beta ikut ikut OSIS karena waktu tahun 2000 dari periode 2019-2020 itu ini salah be masuk dalam organisasi OSIS toh, jadi beta kebanyakan urusnya di OSIS. Terus kalau di dalam kelas itu aktif sih, tapi kalau hanya untuk kayak ketong belajar atau ke kemana-kemana terlalu itu juga dengan teman-teman dalam kelas, kebanyakan itu dengan OSIS dong, dengan anggota-anggota OSIS dong. Betul juga, kalau misalnya ini apa, kalau terlalu banyak bergaul dengan sesama juga kadang bisa mendorong ketong kayak berubah sikap betul dan karakter. Tapi kalau ketong fokus toh, kalau ketong fokus dengan ketong pun belajar, pasti apa yang ketong mau capai itu nanti bisa membuahkan hasil yang baik lah. Terus tapi kan ketong teman nih kan sifat bisa berubah-berubah. Nah, kadang ketong berteman dengan yang satu, nanti ketong pun sifat lain dengan yang satu sifat lain. Jadi ketong harus di situ tuh beta jadi bepung diri sendiri, beta lebih untuk fokus untuk belajar. Percaya diri sendiri. Pokoknya apapun mau baik buruknya apa yang saya lakukan itu, beta tetap percaya diri untuk melakukan itu. Kalau misalnya kalau tidak bisa memotivasi diri ya pasti ada dorongan dari luar, ya pasti sudah menerima. Nah itu satu buruk, ini yang buat saya semangat itu karena kayak keadaan ekonomi juga kan mendukung pas sekolah. Jadi kayak buat kayak nanti kalau ketong punya keadaan kayak contohnya kan bes bayar uang sekolah atau terlebih dahulu sebelum bes sekolah selama 3 tahun, untuk 3 tahun punya tuh beta bayarnya 1 kali. Jadi di situ tuh beta punya motivasi ulah, masa iya beta bayar uang sekolah terus beta belajarnya semangat terus. Nah, sedangkan yang lain kan ada yang belum bayar uang sekolah tapi dong tuh punya kesemangatan belajar yang tinggi. Tetapi ada yang lain juga yang maksudnya yang ada yang bayar tapi masih malas-malas. Ada yang tertunggak bikin tambah malas. Nah, terus kan pas di saya punya angkatan itu kan itu saya bersyukurnya karena kondisinya masih belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan pandemi toh, pandemi COVID-19. Tapi pas bepung angkatan itu masih bisa, walaupun cuma 2 tahun offline, tapi masih sangat bersyukur bisa mendapatkan materi terus praktek yang hasilnya sangat memuaskan buat bepung diri sendiri. Jadi dari situ pasti banyak pengalaman, apalagi jadi ketua OSIS. Tentunya pengalaman terlalu banyak, apalagi kayak pas kan ketong kan SMK dari praktek di luar ini. Belajar kan ketong belajar praktek di hotel-hotel dong, ada yang di restoran. Jadi kalau menurut Via nih lebih memilih teori atau praktek kalau di sekolah? Kalau untuk ketong sih cenderungnya kalau memilih itu ini praktek, karena kalau ketong praktek itu nanti beda kan. Kalau teori itu kan ketong kayak mengingat, ketong pelajari terus ketong harus pahami. Tapi kalau ketong praktek nanti teorinya kan sedikit toh, jadi ketong bisa mempelajari teorinya saat ketong praktek nanti, walaupun ketong sudah baca deh pung teori dulu, tapi ketong langsung praktek itu bisa nanti dari praktek ketong langsung bisa memahami dan ada teori baru. Ketong ingat-ingat terus juga bisa. Kalau teori ya belum tentu ketong bisa praktek. Kalau praktek ya ketong pasti bisa mengerti sedikit teori. Jadi mungkin betul karena kalau mau bilang SMK ini lebih diunggul karena kalau mengenai ini praktek. Mungkin itu sekian dari pertanyaan-pertanyaan saya, mungkin saya pamit. Oke. Makasih atas motivasinya. Semoga anak-anak ini sekarang bisa termotivasi dengan cerita-cerita seperti ini. Amin. Terima kasih.